Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya mau berbagi kembali salah satu contoh dari platform kooperatif yang sudah cukup banyak membernya dan menurut saya juga sudah cukup berhasil mengembangkan bisnis di dunia platform kooperatif. Mungkin buat yang belum tahu apa itu platform kooperatif, sebenarnya ini menggabungkan dua konsep. Yang pertama itu adalah koperasi, itu ekonomi koperasi, di mana kepemilikan itu, kepemilikan usaha itu dikuasai oleh secara kolektif oleh para anggota koperasi, dan juga tata pengelolaannya itu demokratis, artinya setiap anggota koperasi memiliki hak suara untuk menentukan bagaimana bisnis itu dikelola. Lalu yang kedua, konsepnya adalah platform. Artinya, platform ini adalah bisnis dunia aplikasi digital, begitu, tidak hanya yang berbasis aplikasi, tapi juga bisnis di dunia ekonomi digital, gitu ya, baik yang berbasis aplikasi ataupun berbasis website. Nah, platform kooperatif ini adalah salah satu gerakan yang muncul sekitar 2016 dan sampai saat ini sudah mulai populer dan dikembangkan di berbagai negara untuk sebagai alternatif dari model bisnis yang berbasis investasi, begitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan salah satu contoh, yaitu Co-op Cycle. Ini adalah salah satu contoh koperasi platform dengan basis bisnis delivery, gitu ya, atau basis bisnis kurir sepeda. Nah, yang menarik yang saya perhatikan dari Co-op Cycle ini adalah yang pertama dari sisi latar belakangnya. Co-op Cycle ini bentuk dari sebuah federasi. Artinya apa? Anggota dari Co-op Cycle ini adalah koperasi-koperasi yang ada di berbagai negara di Eropa. Awalnya dia mulai di Prancis dan di Jerman, tapi sekarang sudah menyebar di 12 negara, baik itu di 12 negara di Eropa. Nah, apa yang menarik, karena yang pertama, Co-op Cycle ini didirikan, gitu ya, foundernya itu adalah Alexander Segura, dan dia bersama dengan kawan-kawan lainnya membangun sebuah aplikasi digital untuk kurir, gitu ya. Lalu yang menarik, aplikasi ini bersifat open source. Artinya apa? Artinya kepemilikannya itu dikuasai oleh bersama, dan siapapun itu bisa istilahnya bisa berperan, gitu ya, berperan dalam mengelola ataupun memperbaiki aplikasi digital ini. Dan sampai saat ini jumlah member federasi ini sudah mencapai 70 anggota koperasi di 16 kota di Eropa. Nah, 70 anggota koperasi ini tentu di bawahnya juga ada anggota-anggota kurir, gitu. Yang menarik yang saya perhatikan adalah bagaimana koperasi ini bekerja. Yang pertama, softwarenya ini bisa dipakai oleh siapapun yang berminat membangun sebuah koperasi kurir berbasis sepeda, gitu ya, koperasi kurir sepeda, gitu, di Eropa ataupun di negara lainnya. Yang perlu mereka lakukan adalah mereka tinggal mendownload aplikasi ini di website, tapi syaratnya adalah bisnis yang harus dikembangkannya bisnis yang harus dikembangkan oleh kurir itu adalah berbasis koperasi. Jadi kalau misalnya mau buka startup, gitu, yang apa namanya, yang tidak menggunakan konsep bisnis koperasi, maka tidak bisa mendownload aplikasi ini. Lalu yang kedua, peer production license. Jadi license-nya itu tidak dikuasai oleh satu pihak atau satu orang, tapi dikuasai oleh bersama. Nah, ini yang juga menjadi apa istilahnya, salah satu keuntungan dari platform kooperatif, di mana biasanya beban biaya untuk membuat aplikasi itu sangat besar, beban maintenance aplikasi itu sangat besar, sehingga itu membuat pemain-pemain baru susah masuk ke dunia aplikasi digital. Nah, hal ini yang akhirnya Co-op Cycle berusaha untuk membangun solusinya adalah dengan membuat license-nya license bersama, gitu ya, peer production license. Dan yang menarik juga, sistem pengelolaan atau tata kelola dari Co-op Cycle ini adalah berbasis demokratis,
secara demokrasi, artinya setiap anggota koperasi itu memiliki hak untuk menentukan gitu ya, memiliki hak suara untuk menentukan apa kebijakan-kebijakan yang harusnya ditetapkan di dalam federasi ini. Nah, menarik kan? Dan saya rasa ini bisa menjadi salah satu contoh alternatif pengelolaan aplikasi digital yang berbasis lebih kolektif, lebih demokratis, dan tentu saja mungkin bisa lebih melindungi dan membantu kesejahteraan para pekerja. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada banyak lagi contoh-contoh platform kooperatif yang ingin saya bagi. Sampai jumpa di video saya berikutnya.